Ya, selamat bertemu lagi teman-teman, khususnya para peternak. Kiranya semua dalam kondisi yang sehat, terutama dalam saling membagikan informasi yang bermanfaat bagi sesama. Ya, sekedar pengantar bahwa saat ini kita memasuki masa pergantian dari musim kemarau ke musim hujan. Biasanya di musim-musim seperti ini adalah musim-musim rentan terhadap penyebaran penyakit atau rentan terhadap lemahnya daya tahan dari ternak babi. Karena itu sedapat mungkin segera diberikan suntikan antibiotik dan vitamin supaya lebih bertahan dengan kondisi perubahan cuaca yang sangat fluktuatif. Ya, itu sekedar pengantar. Pada saat ini saya mau membagikan video tentang jenis bangsa-bangsa yang unggul dalam usaha penggemukan. Tentu ada pertanyaan, apa pentingnya kita harus mengetahui bangsa-bangsa babi yang unggul untuk usaha penggemukan? Tentu saja dengan mengetahui bibit-bibit yang unggul dalam usaha penggemukan, maka kita dapat menentukan pilihan yang tepat tentang jenis babi apa yang paling baik untuk kita pelihara. Nah, karena itu, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan membagikan video ini. Serta jangan lupa untuk menonton video ini sampai tuntas, karena dengan menonton sampai tuntas teman-teman memiliki pemahaman yang mendalam dan tunjukkan bahwa memang kita sedang sehat dan bahagia dalam mencari dan menerima informasi baru. Sekurang-kurangnya 3 kategori dasar untuk menentukan sebuah bibit itu unggul atau tidak. Yaitu yang pertama itu adalah pertambahan bobot badan harian dari ternak itu berapa per hari. Lalu yang kedua itu adalah persentase karkas. Bobot setelah dipotong itu kira-kira berapa kilo. Lalu yang ketiga adalah umur ideal untuk mencapai bobot 100 kg. Nah, tentang ketiga indikator itu kita lihat dulu satu persatu supaya teman-teman memiliki pemahaman yang dalam ya tentang itu. Yang pertama itu adalah pertambahan bobot badan harian. Nah, pertambahan bobot badan harian ini sesungguhnya menunjukkan nilai kenaikan bobot badan setiap harinya. Nah, sesuai dengan definisi ini, secara teknis untuk memperoleh nilai itu maka dilakukan pengukuran dengan cara berat hari ini dikurangi dengan berat hari kemarin. Tetapi teman-teman, tentu hal ini cukup merepotkan kalau kita harus melakukannya setiap hari. Ya, tentu sangat merepotkan. Karena itu saya menyarankan untuk dilakukan pengukuran saja setiap minggu. Nanti nilainya diambil nilai rata-rata dari perubahan berat setiap minggu itu lalu dibagi dengan 7 hari. Perlu disampaikan bahwa teknik pengukuran bobot badan babi tanpa harus menggunakan timbangan, teman-teman bisa menontonnya di video saya sebelumnya. Saya sudah bagikan video itu sudah cukup lama. Teman-teman bisa menontonnya kembali untuk lebih memahami, sehingga tidak lagi harus berpikir bahwa wah ini merepotkan harus ditimbang atau harus memiliki alat timbang. Tidak, ya sudah ada solusinya, pendekatannya. Ya, tidak usah diragukan. Ya, ada pertanyaan di kolom komentar bagaimana akurasinya. Tidak usah diragukan. Itu sudah diuji secara metode ilmiah dan itu tingkat kesalahannya plus minus ya, nilainya itu sekitar 3-5 kg. Jadi lakukan pengukuran setiap minggu. Kalau misalnya pengukuran pada minggu kemarin katakan ya, kita ambil saja contoh begitu. Kita hasil ukur minggu kemarin diperoleh beratnya 10 kg. Lalu minggu ini kita lakukan pengukuran lagi, misalnya setiap hari Sabtu, diperoleh beratnya 15 kg. Itu artinya ada peningkatan sebanyak 5 kg. Nah, untuk menentukan rata-rata pertambahan berat badan hariannya tinggal 5 kg dibagi dengan 7 hari.
itu kurang lebih 0,7 kg. Artinya kenaikan berat badan dari ternak babi yang kita miliki itu adalah 0,7 kg atau 700 gram per ekor per hari. Lalu yang kedua tentang persentase potong, itu menunjukkan jumlah daging yang diperoleh, itu berdasarkan bobot badan. Ya secara umum sih kisarannya 70-74%. Tetapi nanti supaya memperjelas soal keunggulan untuk masing-masing bangsa babi, itu nanti yang akan kita tampilkan perbedaannya supaya teman-teman lebih leluasa dalam hal memilih. Lalu yang ketiga adalah umur atau lama pemeliharaan untuk mencapai bobot 100 kg. Dalam hal ini bobot 100 kg itu adalah bobot standar untuk pemasaran, dengan asumsi bahwa bobot 100 itu seyogyanya sudah dicapai pada titik pertumbuhan yang optimal. Itulah juga sebabnya banyak rekomendasi bahwa kalau menjual ternak itu sebaiknya pada saat mencapai bobotnya 100 kg. Nah itu sebagai dasarnya, dan untuk mengetahui jenis-jenis bangsa babi yang baik untuk penggemukan dengan nilai keunggulannya masing-masing, kita lihat satu persatu. Kita mulai yang nomor 10, yaitu ada jenis Hereford ya. Hereford itu kalau teman-teman lihat seperti gambar ini, mungkin banyak di daerah teman-teman, dan di Indonesia ini cukup banyak. Itu warnanya merah lalu diikuti dengan belang putih, terutama pada bagian bawah perut dan juga pada bagian kepala. Nah persentase karkas atau persentase potong dari jenis ini itu sebesar 74% ya. Lalu pencapaian bobot 100 kg-nya itu rata-rata dicapai pada 131 hari. Dengan pertambahan berat badan setiap harinya adalah 0,71 kg. Ya. Yang kesembilan, yaitu jenis Pitrain. Nah, jenis Pitrain ini ditunjukkan secara fisik, warnanya itu lebih ke arah belang-belang ya, campuran antara hitam, putih, dan bahkan juga abu-abu, dan itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah jenis ini persentase karkasnya mencapai 74% ya. Mungkin didukung dengan posturnya yang panjang. Lalu pencapaian bobot 100 kg itu rata-rata dicapai pada umur 131 hari, dan rata-rata pertambahan berat badannya itu adalah 0,71 kg per hari. Lalu yang ke-8 ada jenis Hampshire ya. Hampshire itu didominasi oleh warna hitam, juga ada belang putih ya, melingkar terutama di area punggung sampai ke kaki. Nah jenis ini persentase karkasnya mencapai 73,4%. dengan pencapaian bobot 100 kg itu 131 hari ya, dan rataan pertambahan bobot badannya 0,76 kg. Jadi semakin tinggi pertambahan bobot badan hariannya. Yang ketujuh itu ada jenis spotted ya. Spotted ini dicirikan dengan bentuk fisik, warnanya itu ada dominan warna putih meskipun ada bintil-bintil hitamnya. Tetapi tanda yang paling khas adalah moncongnya pendek sekali dengan telinga yang menjulur ke depan. Lalu ini persentase karkasnya bisa mencapai 73,4%. Lama pemeliharaan mencapai bobot 100 kg itu mencapai 129 hari ya, dan pertambahan bobot badannya adalah 0,77 kg per hari. Yang keenam itu ada bangsa Chester White ya. Chester White ini posturnya seperti teman-teman lihat di gambar, warna dominannya putih ya, dengan telinga tidak terlalu panjang ya, lebih pendek dari bangsa yang lainnya. Persentase karkas dari jenis ini itu 73,4 juga, dan pencapaian bobot 100 kg itu dapat dicapai dalam 129 hari.
ya, sedikit lebih pendek tadi dibandingkan dengan yang ada sampai 131 hari. Lalu pertambahan bobot badannya sama dengan Potit, yaitu 0,77 kg per hari. Lalu yang urutan kelima itu ada jenis Berkshire. Berkshire itu warna dominannya hitam, ada belang-belang putih terutama pada moncong dan bagian bawah kaki. Nah ini memang persentase potongnya agak sedikit menurun, lebih rendah, yaitu kurang lebih 72,8%. Dengan pencapaian bobot 100 kg itu 127 hari. Sedangkan pertambahan bobot badannya mencapai 0,78 kg per hari atau 780 gram ya, per hari. Kita ke nomor 4, ada jenis Yorkshire. Yorkshire ini warna dominannya putih, telinga pendek, moncong juga tidak terlalu pendek tetapi juga tidak terlalu panjang, lebih proporsional. Lalu persentase karkasnya itu 73,6%. Dengan pencapaian bobot badan 100 kg itu selama 125 hari dia jadi semakin pendek ke pencapaian bobot 100 kg-nya. Lalu rataan pertambahan bobot badannya itu 0,79 kg per hari, lebih tinggi ya pertambahan bobot badannya. Itulah makanya disebut sebagai jenis yang unggul. Lalu yang ketiga ada jenis Poland Cina. Jenis Poland Cina ini dari segi postur tubuh ya, tetapi dia warna dominannya itu hitam bercampur belang putih terutama pada bagian kaki, bagian leher dan moncongnya. Ya, persentase karkasnya 72,6, meskipun lebih rendah tetapi ada kelebihan lain bahwa pencapaian bobot 100 itu hanya dicapai dalam tempo 124 hari. Ya, dengan pertambahan bobot badannya lebih tinggi yaitu 0,8 kg per hari, ya, lebih unggul lagi. Lalu yang kedua adalah bangsa Landrace ya. Bangsa Landrace ini juga banyak beredar di Indonesia, banyak teman-teman yang menemukannya di lapangan. Itu warna dominannya putih dan salah satu penciri dari Landrace itu adalah telinga yang menjulur ke depan. Ya, persentase karkasnya memang 72,2% saja, jadi sedikit lebih rendah dari jenis yang sebelumnya. Tetapi pencapaian bobot 100 kg-nya itu lebih singkat, yaitu 123 hari dengan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi, ya, 0,81 kg per hari. Lalu kita masuk pada urutan 1, yaitu bangsa Duroc. Bangsa Duroc ini secara fisik warna dominannya adalah merah, telinga pendek, juga moncongnya tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang. Persentase karkasnya tidak lebih rendah dari bangsa yang lainnya, tadi cuma 72,4%. Ya, tetapi waktu pencapaian bobot badan 100 kg-nya itu cukup singkat, hanya 114 hari. Ya. Dengan rataan pertambahan berat badan bisa mencapai 0,88 kg per hari. Jadi terlihat teman-teman, ada hubungan yang erat sekali antara pertambahan bobot badan dengan pencapaian bobot 100 kg. Kalau potensi pertambahan bobot badannya semakin tinggi, maka waktu pemeliharaannya pun akan semakin singkat. Nah, dari jenis-jenis yang sudah kita uraikan ini dapat disimpulkan seperti tabel ini. Lalu teman-teman bisa memilih tentu mulai dari bibit yang paling unggul, mulai dari nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Sebagai tambahannya, di waktu sebelumnya saya pernah mempublikasikan video tentang bangsa bibit yang baik. Nah, untuk 5 bibit yang teratas ini hampir semuanya dapat digunakan sebagai calon bibit untuk usaha penggemukan maupun untuk usaha pembibitan. Jadi mereka memiliki nilai keunggulan yang cukup tinggi ya, karena memang ini adalah produk akhir dari prekasian genetik sampai mencapai produksi yang lebih
optimal. Silakan teman-teman memilih, dan semoga informasi ini dapat memberikan pertimbangan yang jelas bagi teman-teman untuk memilih bibit mana yang baik untuk digunakan. Demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan salam sukses beternak.